Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya, wasallam. tepat. Dari Yasri Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati eh, Al Ustadz Haji Ang Rusmana LCMH yang telah hadir. Terima kasih juga pada Ustadz kami. Izinkan saya sebagai moderator untuk membuka acara pada Rebuan eh, kajian rutin Rebuan malam ya, SIGAS SMI pada malam ini dengan tema menguatkan ukhuwah Islamiyah. Eh, Mungkin itu saja untuk menghemat waktu. Kami persilakan Pak Ustadz untuk memulai kajian malam ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa taba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Basuki dan juga teman-teman di BSMI serta di SIKES BSMI, para peserta Zoom yang hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa berjumpa di kajian pekanan kita yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita sekalian. Meskipun mohon izin saya masih ada di perjalanan, bila mana nanti on off mungkin mohon dipahami ya, dimaklumi. Mohon izin juga jika berkenan para moderator bisa menampilkan layar ya. Nah, alhamdulillah sudah disiapkan materi kita pada malam ini, teman-teman sekalian, mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah itu diambil dari kata al-akh. Al-akh itu artinya saudara. Ukhuwah bermakna persaudaraan. Islamiyah dari kata Islam, kemudian ditambah dengan nisbah namanya. Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang didasari atas dasar keyakinan, satu keyakinan yaitu kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam, ukhuwah ini mendapatkan tempat yang sangat penting sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, di antara program yang pertama-tama digulirkan oleh Rasulullah adalah al-ikha, artinya mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, kaum ansor dengan kaum ansor, kaum muhajir dengan muhajir, muhajirin dengan ansor, dan ansor juga dengan ansor. Efek dari ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh Rasulullah tersebut berimplikasi kepada, ada satu riwayat mengatakan hampir saja mereka yatawarosun, mereka saling mewarisi, ya, mereka saling mewarisi, saling
mewarisi padahal tidak diikat oleh ikatan nasab, ya. Tidak diikat oleh ikatan nasab. Efek apa? Ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Al-Ikha tadi itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sejarah ukhuwah ini menjadi makna tersendiri, ya. Jadi yang mengikat dan menguatkan itu bukan ras, bukan ras, ya, bukan warna kulit, bukan bahasa, bahkan bukan bangsa, tetapi universal. Sehingga ada ungkapan sebuah syair mengatakan, ya akhi anta fil hindi au fil maghribi, ana minka antabi, la tasal an unsuri au nasabi, innal islam dinu ummi wa abi. Wahai saudaraku, engkau ada di India, engkau ada di Maroko, ya, engkau adalah bagian dari diriku, aku bagian dari dirimu. Jangan kau tanyakan, ya, ibu bapak kita, karena sesungguhnya Islam itulah agama nenek moyang kita. Innal islama dinu ummi wa abi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, tidak main-main dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah ini. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, dalam khutbah, kata Nabi SAW, la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajami ala arabi illa bittaqwa. Tidak ada istimewanya bangsa yang lain atau bangsa Ajam atas bangsa Arab, wala abyad alal ahmar wala ahmar alal abyad, yang kulit putih atas kulit hitam dan sebaliknya, illa bittaqwa, kecuali didasari dengan dasar takwa, ya. Dasar takwa tentunya dasar iman. Iman itulah maka setiap muslim itu bisa berukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum beriman itu mereka bersaudara. Maka fa aslihu, hendaklah saling mendamaikan di antara saudara-saudara mereka. Nah, karena itu pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, menempatkan ukhuwah Islamiyah ini sebagai program utama. Tadi saya sampaikan, karena ketika Rasul bangun masjid, Rasul sedang membangun basis spiritual. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun atau melaunching program Al-Ikha, persaudaraan antara muslim, maka Rasul sedang membangun basis sosial. Dan kemudian ketika Nabi di Madinah menandatangani piagam Madinah, maka Rasulullah sedang menguatkan basis teritorial. Kemudian Nabi menyiapkan pasukan untuk melawan makar-makar musuh. Nabi sedang menyiapkan kekuatan militer, sebagaimana Nabi SAW menginisiasi pada para sahabat agar membuat pasar supaya reda ekonomi bisa berjalan dengan baik. Maka Rasulullah tentunya sedang membangun kekuatan ekonomi, ya, dan itu merupakan salah satu pilar yang kuat. Next, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang menjadi dasarnya itu adalah cinta. Ya, maka karena cinta ini kan energi yang dahsyat. Energi yang dahsyat. The power of love, ya.
kekuatan cinta ini sangat luar biasa, apalagi cinta yang didasari oleh iman. Karena itu Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sangat kuat luar biasa. Nanti Syekh Mubarak Furi ya penulis Sirah Nabawiyah dalam kitab Syarah Imam Tirmizi atau Imam Tirmizi ya Tuhfatul Ahwazi belum menyampaikan cinta yang didasari oleh iman itu adalah cinta yang tidak berlandaskan duniawi, tapi benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan li ghardin minal aghrad ad-dunyawiyah, bukan karena tujuan-tujuan materialistis semata, tetapi ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadi kering gara-gara yang dicintainya tidak ya, yang dicintainya acuh tak acuh, dan dia juga tidak menjadi tumbuh subur gara-gara mendapatkan manfaat dari yang dicintainya, tapi cinta karena Allah tidak terpengaruh dengan itu semuanya, ya, itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian menyampaikan batas atas dari ukhuwah itu namanya al-isar. Batas atasnya al-isar, tidak boleh lebih dari al-isar. Al-isar itu apa? Al-isar itu adalah tafdilul ghair ala nafsihi, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu batas atasnya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan dalam masalah ibadah. Contoh misalkan, kalau di zaman Nabi ada tamu Nabi, tapi Nabi tidak punya makanan untuk menjamu, maka Rasul tawarkan kepada sahabat untuk menjamunya. Ada sahabat yang nyanggupin, dalam riwayat Abu Talha. Tapi ketika Abu Talha tanya istrinya, istrinya bilang kita nggak punya makanan, apalagi untuk tamu. Ada juga jatah makanan untuk anak kita. Tapi Abu Talha bilang, nawwimi sibyanaki. Anak-anak tidurin dulu sebelum mereka makan, agar jatah makannya bisa dinikmati oleh tamu kita. Kemudian gimana kita nggak nemenin, kita temenin, tapi lampunya matiin. Supaya tamu tidak korban perasaan. Kok saya makan sendirian. Nah, ditemenin sama sahibul bait, tapi sahibul bait pura-pura makan, sementara tamunya beneran makan. Subhanallah. Itu yang disebut dengan al-isar. Sehingga Allah kata Nabi, innallaha ya yadhaku min fi'likuma al-bariha. Allah mentertawakan, Allah tertawa atas perlakuan yang kalian lakukan ketika tadi malam. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batas bawahnya dari ukhuwah itu adalah adamul hasad ya, atau insyirahus sudur, lapang dada kepada saudara. Atasnya isar, bawahnya munsyarihus sadri. Ya, hatinya lapang gitu. Tidak ada masalah, tidak ada pikiran-pikiran negatif dan lain sebagainya. Itu batas yang paling bawah. Kalau sampai lebih bawah daripada itu, wah ini ukhuwahnya nggak jadi, nggak aci gitu ya. Next, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 poin yang kita baca dari literatur hadis ya. Bagaimana cara merekatkan dan menguatkan ukhuwah Islamiyah yang menjadi dasar bagi kita. Terlebih hari ini saudara-saudara kita ya di Gaza, kalau pada pekan yang lalu kita bahas juga tentang kejadian di Gaza itu. Hari ini mereka akan sangat lebih malam
ya ada rumah sakit yang dibom, uh, Al-Ma'zani atau apa gitu ya. Ya, 600 orang syahid, 600 orang meninggal dalam pengeboman tersebut. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini aja. Kejadian yang sangat luar biasa. Telanjang di depan mata kita, perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Yahudi, laknatullah alaihim, yang diperlakukan kepada kaum muslimin di Gaza. Nah, di antara 10 poin itu, yang pertama adalah memberitahukan kecintaan kepada orang yang kita cintai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabba rajulu akhahu," apabila seseorang menyukai saudaranya, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fal yukhbirhu," infokan kepada dia, kabarkan kepada dia, annahu yuhibbu, jika dia cinta kepada saudaranya tersebut. Wabillahi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mahabbah atau al-ukhuwah nampaknya memang perlu hal-hal yang sifatnya verbal, ya, ungkapan-ungkapan verbal. Perlu kejelasan sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu. Ada orang datang, kemudian orang itu mengatakan, "Ana uhibbuka," aku cinta kepadamu, ya. Ana uhibbuka, aku cinta kepadamu. Tentunya dengan bahasa yang tidak mengandung, ya, artinya kalau di kita mungkin bahasa itu bisa disalah tafsirkan, disalahpahami. Ini, wah kamu ini LGBT nih misalkan, suka sama jenis, bukan cinta itu ya, bukan cinta syahwat, tapi cinta yang benar-benar dibangun karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Kemudian yang kedua adalah mendoakan tanpa sepengetahuan. Ya, mendoakan. Kita tahu doa ini adalah silahul mukmin, ya. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Senjatanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya, sumsumnya ibadah. Sumsumnya ibadah. Hal yang paling urgen, yang paling penting dalam doa, dalam ibadah itu adalah doa. Ya, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menempatkan mendoakan sesama saudara ini penting sekali. Dan di antara hal yang bisa mengeratkan dan menguatkan ukhuwah itu adalah dengan saling mendoakan. Maka Nabi katakan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimislim." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang muslim mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, ya, tanpa sepengetahuannya, tanpa diketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa qala
al-malaku, melainkan para malaikat itu mengatakan, apa kata malaikat? Walaka bimislin. Engkau pun mendapatkan seperti yang kau doakan bagi saudaramu. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Karena itu Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, dia katakan eh, mundu salasina sanatan, sejak 30 tahun yang lalu aku senantiasa mendoakan Imam Syafi'i, gurunya, ya, dengan lafaz disebutkan namanya secara langsung. Kata Imam Ahmad, Allahumma Allahumma gfirli Allahumma gfirli wa li Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad begitu. 30 tahun. Dia katakan, ya Allah, ampunilah aku dan juga ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Subhanallah. Ya, ini mendoakan guru, apalagi terutama. Dia sangat berhak sekali untuk mendapatkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita hari ini sekali lagi di Gaza dengan menghadapi pembantaian yang telanjang di depan mata, ya, di depan mata dunia, di eh, apa namanya, didengar oleh seluruh umat manusia di bumi ini, itu benar-benar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa yang dipertontonkan, yang kita saksikan. Mungkin entah sudah lebih dari 3.000 sekarang korbannya, 10.000 lebih yang terluka. Kalau dalam satu kali pembantaian saja itu bisa 600. Kemudian tadi saya lihat di ada situs namanya Gaza Now, ya, Gaza Al-An, itu ada tambahan lagi sekitar ada 30 atau berapa begitu, ya. Israel tidak henti-hentinya. Maka mereka sangat membutuhkan munajat, doa yang kuat dari kita, yang serius, yang mulih, ya, yang ilhah, yang benar-benar apa namanya, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mulih al-ilhah, al-ilhah fid doa kalau dalam hadis itu. Jadi berdoa dengan apa namanya, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara kita. Maka dianjurkan dalam kondisi seperti ini yang disebut dengan namanya kunut nazilah. Di antara fikih kunut nazilah itu jangan panjang-panjang, langsung to the point, nggak mesti juga pakai Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, nggak usah, langsung aja, ya, Allahumma anji al-Islam fi Palestin, ya Allah selamatkan umat Islam di Palestina. Allahumma ansur al-mujahidin fi Gaza wa fi Palestin, ya Allah tolonglah, bantulah saudara-saudara saya di Gaza, di Palestina. Kemudian para mujahidin di Palestina. Allahumma shdud wat ataka alal yahudil ghasibin. Ya Allah, timpahkan azabmu yang keras kepada kaum Yahudi Zionis di
ya di Israel atau al-Yahudi ghasibin, Yahudi yang merampas, al-mujrimin yang berbuat aniaya, ya, al-mubtahidin, pembantai dan lain sebagainya. Sebutkan sampai kapan doa kunut nazilah munajatkan terus oleh kita hatta tankashifa yankashifa al-ghurmu, hingga musibah itu kelihatan selesai gitu ya. Nah, kalau sekarang kita kayaknya nggak selesai-selesai ini. Jamaah sekalian, mestinya nazilah ini terus berlanjut. Dulu Nabi ketika ada 70 orang sahabat ya dibantai oleh kaum Ri'il, Zakwan, Usayyah di Bi'ri Ma'unah, Rasul 1 bulan, qanata syahron, Rasul kunut 1 bulan ala Ri'lin wa Zakwanin wa Usayyatin, pada kabilah-kabilah itu karena telah melakukan kekerasan, ya, pembantaian kepada kaum muslimin. Terus didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, doa kebinasaan, doa kehancuran bagi mereka. Mendoakan saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doakan agar hidupnya sehat. Ya, ini di grup kita nih, di apa namanya, forum kajian kita, kalau saling mendoakan sangat indah sekali, tapi mesti hafal namanya. Ada Pak Ardi, ada Bu Linda, ada Nurholis, Pak Arif, ada Bu Dokter Prita, ya, kemudian Pak Tardi, Pak Irfan, Mbak Desi, Prof. Irdam, hadir juga, Bu Ailela, Pak Rudi. Nah, sebutin satu-satu. Jamaah sekalian, itu sangat indah sekali, ya. Itu doa bidzahril ghaib, doa tanpa sepengetahuan. Next. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa, ya. Sebentar, saya pindah device dulu nih. Menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa. Muslim itu, ya, basyasyatul wajhi, nyenengin gitu, nyenengin, enak kalau dilihat. Maka di antara hal yang membuat ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah ini kuat, itu apabila dia memasang wajah yang enakin, yang nyenengin, yang ngasikin gitu ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senyummu kepada saudaramu itu dinilai sebagai sedekah, Bapak Ibu sekalian. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh, senyummu kepada saudaramu itu dinilai sebagai sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul Daim Al-Kahil, salah seorang peneliti tentang kemujizatan Al-Qur'an dan Sunnah, beliau mencoba melakukan analisa, kenapa sih senyum kepada sesama muslim itu, pada saudara kita yang muslim itu dinilai sebagai sedekah. Dalam penelitian beliau, dia katakan karena dengan senyum kepada mereka, kepada sesama muslim, dengan senyuman itu meningkatkan ini ya, meningkatkan imunitas, ya. Meningkatkan imunitas. Jadi senang, jadi bahagia karena eh, apa namanya tuh, manusia akan terpengaruhi dengan orang yang diajak komunikasi. Kita dipelototin, melotot juga. Ngelihat orang yang senyum,
ya itu ke bawah senyum juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sedekahnya itu di situ katanya. Ketika imunitas yang diajak senyum itu naik sehingga dia mungkin lebih kebal dari penyakit, lebih bahagia, nyenengin ya. Makanya bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu bagimu bernilai dengan sedekah. Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dengan basya syatul wajhi. Kalau berjumpa, ya, kalau ditemui Rasulullah itu dikenal dengan namanya al-bashush. Bashush itu ya enak dilihat gitu ya, nyenengin, nggak nyebelin. Nah, ada wajah yang nyenengin, ada wajah juga yang nyebelin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian dari hak ya untuk menguatkan ikatan-ikatan ukhuwah tadi itu. Next. Kemudian yang keempat, hal yang membuat ukhuwah ini kuat, kokoh, berjabat tangan bila berjumpa. Bahkan Rasulullah ada lebihnya apabila jumpa itu tidak hanya jabat tangan saja, tetapi kan Rasulullah sangat erat sekali jabat tangannya itu. Sangat kokoh, sangat kuat gitu ya. Nah, Rasul tidak melepaskan jabatan eh, sahabatnya kecuali sahabat itu yang duluan melepaskan jabatan tangannya. Karena ini juga ada ada keutamaannya. Mamin muslimin, mamin muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa gufiro lahuma qabla ayyaftariqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian bersalaman kecuali diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Masya Allah. Itu seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan jabat tangan dalam masyarakat Muslim. Jadi tidak hanya nempel, tetapi sangat erat, sangat kuat. Next, berikutnya juga apa yang bisa membuat ukhuwah ini menjadi kuat, yaitu mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan atau pada momen-momen tertentu ya. Hidup ini ada momen bahagia, tapi juga ada momen kesedihan. Momen bahagia orang menikah, ya, wisuda, kemudian juga punya anak, lahiran, terus sukses di kuliahan, terus mendapatkan pekerjaan, umur panjang, dan banyak sekali momen-momen bahagia yang didapatkan oleh setiap orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memberikan apresiasi ya kepada mereka yang mendapatkan momen bahagia ucapan selamat. Misalkan apabila ada pengantin baru, Nabi mendoakan Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu untuk pengantin. Kalau ada anak lahiran, maka orang tuanya kita doakan Barakallahu laka fil mauhubi laka ya wa syakartal wahiba wa ruzikta birrahu wa balago asyuddah atau wa balago asyuddah wa rizikta birrahu. Kemudian ketika ngelihat anak bayinya kita doakan u'idzuka atau u'idzuki bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah ya. Dan juga ada
momen-momen yang lain misalkan di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ya kita biasa mengucapkan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal kita dan amal Anda. Kemudian semoga Allah mengumpulkan kita ya sepanjang tahun dalam kebaikan. Kemudian juga kalau apa namanya di Indonesia ada tambahan minal aidin wal faizin ya, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali, aidin, kembali, wal faizin, dan juga semoga kita termasuk orang yang faizin, orang yang beruntung. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini mohon maaf lahir dan batin bukan ucapan selamat ya. Ucapan selamatnya tadi itu minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal dan seterusnya. Dan juga ucapan-ucapan selamat yang lain. Mungkin kita hanya mengatakan mabruk, alfu mabruk, mubarak, insya Allah. Selamat atas kelahiran anaknya. Selamat dapat posisi yang baru. Selamat apa dan lain sebagainya. Ini bagian dari hal yang merekatkan ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana mengucapkan hal apa bela sungkawa, duka cita ya pada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah gitu. Nah, eh, misalkan biasa ya kalau kita dapat berita duka turut berbela sungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Atau juga ada yang mengawali dengan al-baqa'u lillah. Yang kekal, kekekalan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, kita sampaikan kepada sahibul musibah, kepada yang kena musibah, ahsanallahu azakum wa ghafara limayitikum wa alhamakum as-sabra was-silwan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Pada yang keluarga yang mendapatkan musibah. Nah, di dunia medsos ini ada kalau kita perhatikan karena orang ingin simpel ya, ingin simpel, nggak mau ribet. Kayaknya sudah agak jarang tuh nulis-nulis langsung kalau ucapan-ucapan itu. Dia pakai stiker atau kopas gitu ya. Nah, ini kalau pakai stiker ini masih cermat sekali. Stiker kita kan banyak. Ini beritanya berita duka, tapi stikernya salah pencet ya, maka yang keluar adalah alhamdulillah. Ya, hatur nuhun. Wah, ini bahaya. Itu bisa mispersepsi dari sahibul musibah. Padahal kita ya salah pencet misalkan. Lagi di jalan, lagi apa gitu ya. Mau nulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang keangkat, yang ke-share itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang keenam, hal yang bisa merekatkan, menguatkan ukhuwah itu adalah memberikan hadiah pada momen-momen tertentu. Ya, memberi hadiah. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian karena sesungguhnya hadiah itu melipat gandakan kecintaan. Wa tadhabu bi ili as-sadri. Juga menghilangkan kedengkian di dalam hati dengan hadiah. Tidak mesti besar, karena yang paling penting itu adalah perhatiannya. Apalagi spesial sekali hadiahnya. Sekali ngasih hadiah, kunci mobil. Wah, ini senang sekali. Meskipun cuma kuncinya doang duplikat. Nah, tapi kan minimal sudah ada harapan gitu. Masya Allah, ini eh, Islam mengajarkan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada Abu Ayyub. Oleh Abu Ayyub Rasulullah itu dijamu.
dijamu makan gitu ya. Sampai Nabi waktu itu ketika mau makan kambing, Rasul bilang kepada Abu Ayyub, ini Rasul potong bagian pahanya, kata Nabi, arsil bihi ila Fatimah. Ya, kata Rasulullah, berikan ini daging ke Fatimah. Karena dia nggak punya makanan juga. Masya Allah. Setelah itu Rasulullah bilang kepada Abu Ayyub, satu hari nanti saya akan membalas kebaikan Anda ini. Dan nanti ada momentum di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu memberikan ini ya, mengundang Abu Ayyub ke rumahnya. Abu Ayyub diundang, Rasulullah ingin memberikan balasan. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada Abu Ayyub? Rasul memberikan budak hamba sahaya untuk bantu-bantu Abu Ayyub. Wah, kata Abu Ayyub kemarin cuma ngasih kambing, sekarang dikasih orang. Nah, kata Rasulullah ya, karena ayatnya memberikan tuntunan wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila dikasih kebaikan, maka balaslah dengan yang lebih baik ya atau minimal sama dengan kebaikan yang diberikan gitu ya. Minimal seimbang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini tahadu tahabu ya, konsep kasih hadiah ini bagian dari ajaran syariat kita yang sangat luar biasa. Next, poin yang lain yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah, merekatkan ukhuwah dengan baik di antara kita apa? Saling mengunjungi, ya, tabadul ziarah, at-tazawur. Saling mengunjungi tapi tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan maksudnya nggak keseringan gitu. Dia lagi, dia lagi. Apalagi dia datangnya pas banget. Kok dia tuh datangnya tuh kalau nggak jam makan siang, jam makan malam. Nah, ini perlu diatur frekuensinya karena ada hadis bilang zur gibban tasdan hubban. Ya, berkunjunglah jarang-jarang, niscaya akan bertambah kecintaan. Jangan keseringan. Kalau keseringan nggak asik. Oleh karena itu, maka mudik itu menjadi ritual yang dahsyat luar biasa karena setahun sekali, ya. Dan memang ada orang yang hanya bisa pulangnya setahun sekali doang. Masya Allah, ini spesial banget. Jadi kalau Idul Fitri nggak ada mudik tuh kayak nggak jadi tuh Lebarannya. Dan kalau mungkin kita bikin kaidahnya tuh begini, ya. La ida illa bil mudiki, ya, tidak ada sholat id, tidak ada hari raya Idul Fitri kalau nggak ada mudik. Wala mudika illa ma'azzihami, nggak sah tuh mudiknya kalau nggak ada macet. Kalau ada macet, wah, sah itu mudik. Masya Allah. Zurqibban tazdad hubban, tazawur, saling mengunjungi. Itu dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Nabi datang ke rumah Ummu Aiman, ya. Kemudian Nabi datang ke rumah si Fulan, Fulana, sholat di rumahnya. Yang dikunjungi senang gitu. Padahal yang dikunjungi, kalaupun Nabi datang tiap hari, senang mereka. Tapi Rasul tidak melakukan itu. Tapi Rasul lakukan secara proporsional. Next. Kemudian Bapak Ibu sekalian memperhatikan saudaranya dan bantu keperluannya. Nah, ini saudara-saudara kita di Gaza banget ini ya. Ya, itu karena hari ini saya nggak kebayang tuh ya, Prof. Ini recovery-nya, rekonstruksi, kemudian kebutuhan pangan, kebutuhan energi ya, kemudian trauma healing. Aduh, Masya Allah, psikologi yang nggak kenilai. Ini luar biasa sekali. Sangat butuh banyak sekali resource dan juga
energi, perhatian yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah menguatkan mereka. Cuman baru tadi saya baca di Al Jazeera ya, ada ada statement apa katanya, statement bodoh yang disampaikan oleh salah seorang pemimpin satu negara Arab. Kita kosongkan tuh Gaza, kita giring penduduknya tuh ke satu tempat, kita habisin tuh Hamas, katanya begitu. Masya Allah. Maka dikomentari, saya tidak menemukan presiden ngomong sebodoh ini kan. Ya, malah bantu Israel. Masa ini orang jelas mestinya dia bantu saudaranya yang Muslim, malah dia bantu saudaranya yang Yahudi. Ini luar biasa sekali. Cara Allah untuk melakukan tasfiyah mungkin ya. Allah melakukan filterisasi dari debu-debu kemunafikan yang selama ini menyelimuti umat sehingga umat ini nggak kuat, Bapak Ibu sekalian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini sampaikan wala ayam syia ahadukum, ya, seseorang berjalan ma'akhihi, bersama saudaranya fi qada'i hajatihi, untuk menunaikan keperluannya, afdol min ayyatakifa fi masjidi hadha syahrain, yaitu lebih utama daripada dia itikaf 2 bulan di Masjid Nabawi. Orang ya, orang datang kemudian dia penuhi keperluannya, itu pahalanya lebih dahsyat daripada dia itikaf 2 bulan lamanya di Masjid Nabawi gitu. Bayangin, pahalanya luar biasa. Ini pahala BSMI ini dahsyat banget ketika bisa covering gitu ya, kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita. Kemudian juga para donatur. Ini luar biasa, Allah berikan apresiasi. Kemudian yang 9 itu adalah memenuhi hak ukhuwah saudaranya yang 5. Kan ada 5 ya. Raddus salam, jawab salam, tashmitul atish, eh, apa namanya, mendoakan ketika bersin, ijabatu dakwah, memenuhi undangan, wa iyadatul marid, jenguk saat sakit, serta ittiba'ul janais, mengantarkan jenazah. Yaitu sangat dianjurkan sekali memenuhi 5 hak ini, ya, memenuhi 5 hak seorang muslim, maka insya Allah ini akan tentu saling menguatkan. Dan terakhir itu adalah memberikan nasihat, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa idastan sohaka fansahhu, apabila saudaramu minta nasihat, maka kita kasih itu nasihat, ya. Wa idastan sohaka fansahhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 10 cara ya, atau wasilah untuk apa namanya, eh, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan pada ukhuwah Islamiyah yang kita lakukan pada hari ini. Dan sekali lagi, semoga saudara-saudara kita di Gaza, Palestina diberikan kekuatan, diselamatkan, diberkahi, ya, semua perjuangan mereka, diberikan ganti yang lebih baik, yang wafat diberikan surga, yang hancur Allah ganti dengan yang lebih baik, dan yang lebih baik itu adalah merdekanya bumi Palestina, kemudian merdekanya Al-Aqsa, dan hengkangnya penjajah Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair, barakallahu fik. Al Ustadz sudah menjelaskan mengenai
makna ukhuwah Islamiyah, dan semoga yang dijelaskan 10 mengenai 10 hal itu menjadi wasilah yang bisa kita laksanakan. Kami persilahkan kepada para mustami untuk tanya atau diskusi. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Muhammad Rozak. Assalamualaikum, Ya, izin bertanya Ustadz. Yang beranggapan bahwa mengucapkan selamat pada Muhammad itu dianggap bid'ah, tidak dengan alasan bahwa Rasulullah dan Nabi tidak pernah melaksanakannya, seperti ucapan hari ulang tahun atau pada tahun baru Islam dan sebagainya. Bagaimana sikap kita, Pak Ustadz? ya. Eh, Selamat pada momen-momen tertentu. Ya, Rasulullah SAW pada momen tertentu bagian dari tasyakur bin ni'mah kan tidak ada salah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku dan bagian dari syukur itu ya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmatmu, nikmatku, nikmat Tuhanmu eh, ceritakanlah gitu. Fahaddis ceritakanlah. Ya, maka kita bagian dari tayamunan cari barokah, ngedoa. Masa salah doa, ya kan? Nah, jadi tidak sesempit itu cara pemahamannya gitu ya. Apalagi pada hari ini umat ini jauh dari Islam, nggak tahu tanggal Hijriah, nggak tahu tentang hijrah, nggak tahu tentang sejarah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada momen-momen yang di situ ngingetin tentang hikmah hijrah, maka bikinlah tuh ketika 1 Muharram momentum apa namanya eh, Maulid Nabi ya, tapi momentumnya menyebutkan tentang akhlak Nabi, mencintai Nabi, teruskan perjuangan Nabi. Di mana salahnya? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, tidak ada masalah kalau kontennya seperti itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kedua dari ibunya dari Masjid Al Fauzan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat tentang jika punya hutang jangan bersedekah? Batasannya seperti apa Ustadz? Apakah benar-benar tidak punya hutang baru bersedekah? Kalau kita masih punya hutang, memberikan sesuatu kepada orang tua kita atau orang lain, apakah tidak mendapatkan pahala? Ya, pertama ungkapan itu saya kurang tahu ya dari mana tuh ungkapan itu. Eh, Justru ada ungkapan mengatakan bukan ungkapan ada hadis mengatakan mana qasat malun min sadaqah. Harta nggak akan berkurang kalau banyak sedekah ya, kalau disedekahin gitu. Nah, maka tidak akan berkurang tuh harta yang dikeluarin karena dizakatin, banyak sedekah, barokah insya Allah. Cuman nanti ada memang keterangan ya, keterangan tentang eh, tapi konteksnya bukan sedekah. Sedekah dalam artian zakat ya. Kalau kita punya aset wajib dizakati, apakah bayar zakat kalau di satu sisi kita punya utang? Gitu. Bayar zakat dulu atau bayar hutang dulu? Kata para ulama, bayar hutang dulu. Tutupin hutangnya, kalau sisa bayar hutang masih cukup asetnya, ya, maka bayar ke zakat. Nah, adapun itu keterangannya, ya, adapun keterangannya seperti itu tuh di itu hadis ya. Jadi saddudain, tutupi hutang dulu, jangan tunaikan zakat dulu. Tapi juga mesti dipahami lebih jauh. Hutang yang mana nih? Ya, hutang yang jatuh tempo. Nyicil rumah tahun ini jatuh temponya berapa ratus juta, mobil atau apalah gitu ya. Nah, sehingga tahun ini misalkan hutang jatuh tempo 100 juta.
akumulasi pendapatan dia sekian ratus juta. Nah, dia sudah wajib zakat tuh. Nah, zakatnya berapa misalkan? Satu tahun itu dia zakatnya 150 juta. Tutup dulu hutangnya tuh yang 100. Nah, 50-nya bisa dibagi-bagi sebagai zakat dia. Gitu. Nah, jadi jangan keluarin 150 juta sebagai zakat, tapi tutup dulu hutangnya, kemudian sisanya bisa dibagi-bagi ya sebagai sisa dari dana zakat setelah nutup utang. Tapi utangnya yang bersifat jatuh tempo pada tahun itu. Karena kalau ngambil rumah misalkan ukuran 10 kali 10 harganya sekian M. Dia hitung terus setiap tahun. Saya punya utang sekian M gitu ya. Bukan jatuh temponya ya dia nggak bayar zakat itu nanti. Nah, ditambah dengan utang ini, itu dan lain sebagainya, udah habis. Nah, yang jatuh tempo kata para ulama yang eh, mengurangi nilai zakat. Sebagaimana piutang di luar itu juga dihitung aset yang mesti digabungkan sebagai aset yang nantinya harus dizakati. Piutang yang bagaimana? Piutang yang lancar. Piutang yang kira-kira ini orang bayar gitu. Akan bayar dia. Nah, tapi kalau yang nggak jelas, wah ini udah putihkan aja udah. Nah, itu tidak dihitung sebagai aset ya, piutang-piutang yang seperti itu. Jadi eh, tidak jika punya utang jangan sedekah itu kalau konteksnya zakat tadi tuh begitu memang tutup dulu tuh utangnya. Tapi kalau utangnya misalkan nggak gede ya, kemudian kita bisa sambil nyicil. Tapi saya pengen sedekah juga, alhamdulillah. Dan juga jangan ngakalin. Giliran utangmu habis, ngutang lagi supaya nggak bayar zakat. Nah ini ada juga di fikihnya itu yang begituan. Allah Maha Tahu lah. Mudah-mudahan kita bebaskan ya dari hutang piutang. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali masih ada pertanyaan, Prof. Basuki Al-Farasi. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, saya mau nanya kondisi yang sekarang ini ya, kondisi Palestina itu. Hmm, Insya Allah. ya, Kalau jadi serba salah gitu. Kita memantau kondisinya di situ ada apa ya? Ada nafsu gede tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. hmm, Melihat kekejaman Israel. Waktu awal-awal itu waktu Palestina yang menyerang itu saya menikmati bisa melumpuhkan pasukan Israel itu. Pas berbaliknya itu saya nggak tegang lihatnya. Terus apa yang mesti kita lakukan, Ustaz? Apalagi ngelihat kenapa? apa provokator-provokator itu membalik-balikan fakta itu ada timbul gimana ya? Kriminal di hati sih kalau ketemu saya tebas nih orangnya semua. Bikin-bikin itu bahwa yang apa Palestina biadab lagi mana itu loh. Apa yang mesti kita lakukan itu loh di tengah ketidakberdayaan ini. Ada nafsu tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi Ya, kalau di sana ya, mungkin ikut itu juga. Kalau di sini kita ngapain gitu. ya. Ustaz. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa wusaha ya. Kita berjuang sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Dan Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan batas kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan tingkat ketakwaan semampu yang bisa kita lakukan. eh kita di sini apa yang bisa kita lakukan banyak hal, banyak hal. Intinya jangan diam, ya intinya jangan diam, jangan sedih juga karena itu yang diinginkan oleh mereka.
Makanya Israel kan bayar buzzer juga di seluruh dunia untuk memutarbalikkan fakta, untuk menyesatkan informasi ya, mempengaruhi persepsi publik agar ya kita supaya kita pada lemes gitu, nggak mau ngelawan. Kita tidak mau berbuat, beraksi, bertindak. Ya, jangan salah, imannya orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu jauh lebih kuat daripada imannya kita. Ya, mereka mah sudah ngasih semua apa yang mereka miliki untuk bela agama ya, bela Islam, bela Al-Aqsa, bela Al-Quds. Udah mereka udah kasih semua nyawa melayang-melayang gitu. Nah, kita jangan boleh ketinggalan. Kita harus berkontribusi juga supaya nanti Ya, kita bisa jawab ketika di hadapan Allah. Kalian apa yang kalian lakukan ketika eh, Palestina dibantai? Ya Allah, saya nge-share, saya mengajak kaum muslimin bersimpati, saya mengajak kaum muslimin untuk mengutuk serangan Israel. Minimal ada keberpihakan ya, berpihak kepada yang benar, jangan kebawa propaganda musuh. Hari ini banyak yang kebawa propaganda musuh nih. Ini gara-gara ini, itu dan lain sebagainya. Itu yang mereka senang. Itu yang mereka alhamdulillah sih inginkan gitu ya. Ya, propaganda itu kalah sudah mental mempengaruhi. kita. Kalau masalah Ya, propagandanya sih nggak mempengaruhi. Justru saya gemes banget gitu loh. Kalau ketemu orang itu pasti saya main fisik gitu. Kalau ketemu di jalan itu langsung kayaknya main fisik gitu. terus Iya apa itu sekarang pertanyaannya? ya, ya itu eh, aksi juga itu. Tapi yang masalah merasa ini apa? Kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal ya kalau ada aksi tuh aksi juga Antum punya handphone? punya. Itu juga Ah, hampir ya tiap itu share-share ah, terus. itu sudah berbuat. Kalau punya uang kita sumbang. Kalau punya opini kita sampaikan. Kemudian aksi-aksi munasoroh, aksi-aksi solidaritas, kita bisa ikut meramaikan. Isu-isu yang miring-miring tentang para pejuang kita luruskan. Nah, itu sudah luar biasa. Bagi kita nih yang paling rendahan nih rakyat biasa kan. Tapi Doa kalau yang pejabat, pejabat punya kebijakan, punya lobby-lobby, dia kewajibannya lebih besar lagi. Kalau bisa telepon langsung Erdogan misalkan, gimana nih? Saudara-saudara kita begini nih. Apa kita nggak kirim aja perang, kirim pasukan, jaga perdamaian? Nah, tentu itu bukan level kita, bukan makom kita, ya. Itu makomnya para birokrat, makomnya para pemimpin-pemimpin. Mesti melakukan peran sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya kita masing-masing. Nah, aduh saya nggak merasa cukup nih, cuman bisa begini. Ya, apa namanya? Allah tadi tidak membebani kita kecuali dengan sesuai kemampuan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Intinya ya lakukan semampu yang bisa kita kerjakan. Contoh sesuai misalkan kapasitas ya. ya kami bisanya di sini melakukan penyadaran kepada umat, ya melakukan penyadaran kepada umat supaya umat sadar, umat ngeh nih hari ini tuh banyak juga yang nggak ngeh dengan konflik Palestina. Itu konflik mereka aja. Enggak, ini konflik umat Islam gitu ya. Al-Quds itu punya umat Islam. Masjidil Aqsa itu kiblat kita pertama. Bukan hanya mereka saja, tapi juga ini masalah kita. Nah, kita bikin rencananya nanti undangan juga kepada yang bisa hadir tuh hari Sabtu tanggal 21 Oktober ya 2023 jam duhur di tempat di masjid namanya An-Nizam Rawasari kita buat tabligh akbar kepedulian solidaritas untuk Palestina. Hari Ya Sabtu kita ya. undang beberapa tokoh masyarakat. Nanti saya share Ya di, share. di grup ini nih Insya Allah informasinya ya. Itu ada hadir dari Kispa, dari Adara, MUI, kemudian DMI, kemudian IKADI, FKMT, Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR juga.
insya Allah hadir. Kita ajak masjid-masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya. Ya, ada kelompok masyarakat hari ini nggak ngerti juga, atau masih banyak itu yang nggak ngerti, nggak paham. Ada juga berpikiran udahlah itu bukan masalah kita. Ini kita perbaiki aja urusan kita di dalam negeri juga, beras mahal, telur mahal dan sebagainya. Nah, padahal tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Itu Pak Alfa, ya, lakukan sebisa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah nerima uzur kita. Ya, kita bisanya ini ya Allah gitu. Nah, ini mudah-mudahan itu jadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak nanti. Wallahu a'lam bishawab. Bang Ustaz, Syukran, Amin. afan, afan. minum doa lah ya. Ya, terima Alal kasih. aqal dulu. Barangkali sudah tidak ada lagi pertanyaan atau diskusi. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja pertemuan Sikes pada malam ini. Jazakallahu khair kepada Pak Ustadz memberikan materi mengenai ukhuwah Islamiyah. Semoga kita bisa melaksanakan yang 10 poin wasilah itu. Marilah Amin, kita amin tutup ya rabbal alamin. kajian malam ini dengan membaca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.